Selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Semoga pada siang hari ini kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku sekalian, pada siang hari ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Abdullah Syafi'i, dipanggil oleh kalau di keluarga dipanggil dengan Muhammad, kalau di kampus itu dosen memanggil saya Abdullah, tapi kalau di teman-teman saya itu memanggil saya Syafi'i. Ya, atau dikenal di teman-teman saya itu Bang Syafi'i atau Bang Fi'i. Kalian menyebut atau memanggil saya boleh dengan Pak Syafi'i, boleh, tidak apa-apa. Ya. Saya status saya masih mahasiswa di Universitas Indra Hasta Pajiyati, yang mana kesempatan yang mulia ini pada siang hari ini saya memberikan satu layanan, kemudian topik untuk sebagai tugas sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling. Baiklah, sebelum kita akan memulai topik pada siang hari ini, alangkah bagusnya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Oke. Di antara kalian semua yang hadir pada materi siang hari ini, kira-kira ada nggak di antara kalian yang tahu tentang apa itu layanan? Terbagi berapakah layanan dalam bimbingan dan konseling? Ada yang tahu nggak kira-kira di antara kalian semuanya? Oh, belum ada Pak namanya. Belum tahu ya. Layanan itu di dalam bimbingan dan konseling itu ada 10. Ada layanan orientasi, ada layanan pembelajaran, ada layanan informasi, ada juga layanan penguasaan konten. Adapun layanan orientasi, yang mana makna tersebut layanan suatu merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan dalam sekolah. Nih kalian nih, karena baru tahun pelajaran baru ini, berarti kalian ini sedang adaptasi dengan lingkungan yang ada di dalam sekolah, baik itu dalam pelajaran maupun guru, tempat yang belum kalian ketahui sebelum masuk sekolah yang kalian duduki sekarang ini. Karena kalian ini masih kelas 7, ya dulu mungkin tahun kemarin kalian masih kelas 6 SD, otomatis ada hal yang baru, ya ada hal yang baru, suasana baru. Nah itulah disebut layanan orientasi. Yang kedua ada layanan informasi, yang mana layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan bagi seorang peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi dirinya, sosial, kemudian pergaulan, karir, dan pendidikan selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah layanan pembelajaran. Makna daripada layanan pembelajaran adalah merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi
belajar atau penguasaan kompetensi. Selanjutnya ada layanan penguasaan konten, yang mana kita ketahui bahwasanya layanan tersebut merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan sekolah, keluarga maupun di kalangan masyarakat. Nah, itu layanan-layanan dalam bimbingan dan konseling. Sebetulnya ada layanan konseling perorangan, ada juga layanan bimbingan kelompok, ada juga layanan konseling kelompok, ada juga layanan konsultasi dan yang lainnya. Yaitu tentang sebagai pengetahuan kita sebagai peserta didik harus mengetahui macam-macam layanan dalam bimbingan dan konseling. Baiklah, sebelum Bapak memberikan materi atau topik pada siang hari ini, Bapak ingin membagi kelompok ya di antara kalian semuanya. Karena jumlah kalian ini ada 50 orang, saya minta itu berarti kalau 40 orang berarti satu kelompoknya 5 orang, berarti ada 8 kelompok ya, ada 8 kelompok ya. Baik, baik semuanya ambil bagian dengan teman masing-masing. Yang penting satu kelompok itu ada 5 orang. Berarti semuanya ini karena jumlah kalian yang ada ini ada 40 orang, maka satu kelompok 5 orang. Baiklah, karena kalian ini masih tahap disebut peserta didik, masih pembelajaran, maka ya kita termasuk ya, artinya kalian semua ini masih dalam proses menuju kepada keremajaan. Remaja. Kalau di dalam bahasa Arab itu rijal ya, ada syab, ada rijal, ada al-fata gitu. Ada 3 materi yang disebut dalam bahasa Arab remaja: rijal, syab, dengan fata. Kalau disebut fata, kira-kira di antara kalian ini kan, karena kalian ini semuanya madrasah, kira-kira ada yang tahu nggak tuh al-fata? Apa perbedaan fata, rijal dengan syab? Nah, 3 ini mempunyai arti yang berbeda ya, arti berbeda. Saya mau taruh dulu ya. Baik, untuk rijal, arti rijal itu ya, yang mana orang yang umurnya dari 30 sampai lebih disebut rijal. Saya ambil dari buku Tarbiyah wa Ta'lim karangan Dr. Profesor Mahmud Yunus. Itu rijal orang yang sudah dewasa, mengerti mana yang jelek, mana yang tidak. Dia udah bisa mengerem dirinya ketika berbuat apapun ya, yang hal-hal yang buruk. Nah, itu disebut namanya rijal. Yang kedua ada syab ya. Kalau kalimat syab ini yang kita ketahui ada di dalam makalah bahasa Arab, inna fi yadi syubbani amrun wa ummati wa fi iqdamiha hayatah, wa fi iqdamiha hayatah ya. Bila mana satu bangsa, satu kaum ya ingin maju, maka harus dimulai dari seorang pemudanya. Kalau pemudanya ini maju, maka satu bangsa akan maju. Itu dalam makalah atau kata-kata mutiara dari bahasa Arab.
Kemudian ya terkadang kalau al-syab ini ya itu dia terkadang emosi, ya kemudian apalagi itu rasa ingin mengetahui, ya rasa ingin memunculkan jati dirinya, itu disebut namanya syab. Nah, selanjutnya al-fata. Ya, al-fata ini ya kategorinya masih di bawah syab. Ya, kalau dalam menurut Profesor Dr. Mahmud Yunus. Nah, baiklah. Nah, setelah saya menjelaskan penjelasan pada siang hari ini, nah maksud dan judul pada siang hari ini apa itu? Karakteristik remaja. Oke, siap. Berarti bagaimana sih menurut kalian karakter seorang remaja itu bagaimana? Apa di antara kalian ini? Oh, pemarah. Oke, pemarah. Yang kedua apa lagi? Pemberani. Ya, apalagi selain pemberani? Boring. Nah, itu pemuda. Nah, maka karakteristik remaja itu ya tadi bosan, kemudian apalagi itu pemberani. Ya, yang selanjutnya adalah seorang remaja ini terkadang cepat putus asa. Itulah karakteristik seorang atau seseorang yang sudah menuju kepada remaja. Apa sih makna remaja itu? Ya, makna remaja adalah dalam bahasa disebutkan berasal dari bahasa yang mana tumbuh atau untuk mencapai kematangan. Jadi memang masa remaja ini masa yang baru matang, gitu, mau tumbuh, masih tahap untuk kematangan. Gitu ya. Jadi masa makna daripada remaja. Kemudian yang kedua adalah apa sih ciri-ciri dari karakteristik remaja itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Oke, baiklah saya jelaskan. Karakteristik seorang atau remaja adalah diantaranya keinginan mencoba segala sesuatu. Selanjutnya, ya sangat aktif dalam berkelompok, itu diantaranya. Kemudian yang ketiga, emosinya yang tinggi. Ya, jadi itulah ciri-ciri daripada remaja. Kira-kira setelah saya sampaikan materi tentang karakteristik atau ciri-ciri karakteristik remaja ini, ada yang mau menambahkan nggak? Apa? Kira-kira? Oh, kegelisahan. Berarti seorang remaja itu gelisah. Oke. Apalagi selain gelisah? Mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Sudah mulai kenal dengan perempuan. Nah, itu tanda-tanda seseorang sudah mencapai kepada tingkat remaja. Kalau ini belum muncul, berarti bukan remaja namanya, berarti masih anak-anak. Anak-anak masih polos saja, nggak kenal dengan kanan kiri. Ya artinya berkenal sesama jenisnya, kenal tapi tidak sejauh seperti layaknya remaja. Selanjutnya karakteristik remaja. Nah biasanya nih perkembangan fisik. Satu, yang kedua perkembangan kognitif. Nah yang ketiga perkembangan emosi. Yang keempat perkembangan sosial. Nah yang terakhir adalah moral. Nah bagaimana seorang remaja ini mesti harus dirinya harus terkendali sebaik-baik mungkin. Ingat, seorang remaja ini akan terpengaruh bagaimana lingkungannya. Kalau lingkungannya ini lingkungan yang baik, ya
maka akan terpengaruh menjadi orang yang baik. Tapi kalau remaja ini lingkungannya sering nongkrong tanpa ada alasan, kemudian apalagi itu ya diantaranya yang kita ketahui sekarang ini anak remaja itu sering balap liar. Nah, karena mungkin lingkungannya itu terpengaruh dengan lingkungan. Kalau di dalam pesantren itu ya itu sudah terorganisir bagaimana ya seorang remaja itu muncul kesadaran, karena apa, dibangun di dalam pesantren itu adalah kemandirian dan yang lain. Itu kalau di pesantren ya. Kalau di pesantren dia terbiasa dengan sholat subuh jamaah, kemudian dan kegiatan-kegiatan aktivitas santri dan yang lainnya, itu karena sudah sistematis. Tapi karena kalian ini di luar ya, otomatis kalian pun harus memilih mana yang baik, mana yang kurang baik gitu. Kalau yang kurang baik, maka sekiranya kalian harus ditinggalkan, yang baik harus diikuti ya. Sebab kenapa? Kalau kalian ini terjerumus dalam hal-hal yang sifatnya itu jelek, maka nanti akan terdampak kepada orang tua, keluarga, dan masyarakat lingkungan. Khususnya yang paling malu adalah orang tua kita. Jangan sampai terjadi. Baiklah, karena tadi sudah saya jelaskan karakteristik remaja, kemudian perbedaan antara syab, rijal dengan fata. Baik, saya minta di antara kalian ini, karena semuanya terkelompok, ada 8 kelompok, maka saya minta di antara kalian ini menjelaskan ya, apa sih perbedaan karakteristik atau perbedaan tadi antara syab, rijal dengan fata. Baik, kelompok pertama. Oke, jawaban Anda betul, berarti mendengarkan. Kelompok kedua, ciri-ciri seorang meningkat kepada remaja. Oke, siap. Oke, karena mungkin sebagian seluruhnya sudah pada bisa menjawab, maka saya anggap kalian sudah memahami materi baik tadi layanan maupun topik pada hari ini, pada siang hari ini, tentang karakteristik seorang remaja. Baik, ya, mungkin untuk minggu kedepannya saya akan berikan tugas ya, nanti kalian beradaptasi dengan masyarakat yang di rumah. Saya minta nanti bikin sebuah berita acara apa yang terjadi pada sore hari ini ya, tentang remaja-remaja zaman now. Apa yang terjadi sekarang. Baik, nanti tolong dikumpulkan untuk esok hari. Baiklah, karena waktu sudah selesai, maka saya cukupkan pada siang hari ini, dan saya berharap kepada kalian semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita dan kalian semuanya kemudahan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat dan akan menjadi manfaat di kemudian harinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita tutup pada kesempatan siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.